Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih semangat ya di pertemuan yang kedua di hari Senin ini, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan memasuki subtema 2, yaitu tentang kebersamaan dalam keberagaman. Tema 1, indahnya kebersamaan. Anak-anak bisa dilihat buku paketnya bagi yang udah ada buku paket ya. Nah, perhatikan ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Kita akan membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung ya, masih gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak bisa dibuka bukunya, silakan dibuka halaman 63 ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram biasanya akan mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Kemudian cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Setelah itu, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Gagasan pokok adalah bagian inti. Ya, biasanya gagasan pokok itu berada di awal kalimat. Kemudian gagasan pendukung adalah cabang dari gagasan pokok. Dan gagasan pendukung itu biasanya uraian dari gagasan pokok ya, biasanya kalimat kedua dan seterusnya. Nah, perhatikan bacaan berikut. Di sini ada bacaan, anak-anak silakan boleh membacanya ya bersama-sama. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah, dan seterusnya ya. Nah, di dalam cerita tersebut, di dalam paragraf tersebut ada bacaan yang berwarna biru dan ada bacaan yang berwarna merah. Bacaan yang berwarna biru itu, nah itu yang disebut dengan gagasan pokok ya. Biasanya gagasan pokok itu ada di awal kalimat, paling awal, di titik pertama. Dan gagasan pendukung itu kalimat kedua sampai terakhir. Nah, di sini udah Ibu tandain ada yang berwarna merah itu ya. Dicoret berwarna merah itu kalimat pertama untuk gagasan pendukung. Kemudian dari bangsa sampai kesatuan itu titik kedua itu kalimat kedua ya, juga termasuk gagasan pendukung dan seterusnya. Jadi bedanya gagasan pokok dan gagasan pendukung itu biasanya gagasan pokok berada di awal kalimat dan gagasan pendukung itu biasanya uraian dari gagasan pokok. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dalam bentuk diagram ya. Gagasan pokok dari cerita tersebut, dari cerita yang tadi. Kemudian ada gagasan pendukungnya, ada 3 gagasan pendukung gitu ya. Biasanya kalau berbentuk diagram itu lebih mudah mencarinya. Setelah itu, suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dan teks tersebut. Jika dalam satu paragraf itu ada 5 kalimat, berarti 1 gagasan pokok, 4 gagasan pendukung. Nah, jika dalam satu paragraf itu hanya ada 3 kalimat, berarti 1 gagasan pokok dan 2 gagasan pendukung. Begitu anak-anak ya. Selanjutnya, nah, selain dalam bentuk diagram, gagasan pokok dan gagasan pendukung juga bisa disajikan dalam bentuk tabel. Nah, tujuannya apa? Sama ya, yaitu untuk mempermudah memahami suatu teks, begitu ya. Nah, di sini gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah dan memahami suatu teks. Nah, ini ada bacaan. Anak-anak silakan dibaca teksnya halaman 85. Bisa dilihat buku paketnya ya, halaman 85. Nah, di dalam bacaan tersebut itu menurut anak-anak ada berapa paragraf ya semuanya? Iya, betul. Ada 5
paragraf ya. Ada 5 paragraf. Coba anak-anak baca di paragraf pertama, yaitu dari kata 17 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hari itu dibacakannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, terbebas dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan menjadi modal utama untuk kita bekerja sama membangun negara Indonesia. Nah, yang Ibu baca itu paragraf ke-1 ya. Anak-anak bisa dilanjut dibaca di paragraf selanjutnya. Nah, contoh dalam bentuk tabel. Dari bacaan tadi, di situ terdapat 5 paragraf. Cuman Ibu di sini hanya menulis 2 paragraf ya sebagai contoh. Di paragraf pertama, gagasan pokoknya ini yang Ibu tandain warna biru. Ya. Itu merupakan gagasan pokok dari kata 17 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu merupakan gagasan pokok ya, biasanya berada di awal kalimat. Dan pada hari itu sampai membangun negara Indonesia, nah itu merupakan gagasan pendukung. Coba yang di paragraf pertama kira-kira ada berapa gagasan pendukung ya? Iya, betul. Ada berapa? Ada 3 gagasan pendukung. Kita buktikan di sini. Nah, iya ya. Nah, gagasan pendukungnya ada 3. Kemudian di paragraf kedua, ini sama yang Ibu beri tanda warna biru ya. Nah, itu merupakan di paragraf kedua, itu yang warna biru merupakan gagasan pokok. Kemudian di paragraf kedua juga sama, ada 3 gagasan pendukung. Oke, anak-anak bisa membedakan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung ya. Oke, selanjutnya. Nah, silakan anak-anak baca sampai selesai, sampai paragraf kelima yang di halaman 85 tadi. Kemudian setelah dibaca, silakan anak-anak cari gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf ketiga. Hanya paragraf ketiga saja ya. Oke, ini udah Ibu tandain di sini ya. Paragraf ketiga. Nah, ini paragraf ketiga yang berwarna merah. Silakan anak-anak bisa mencocokkan di buku paketnya. Halaman 85. Nah, anak-anak silakan cari gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf yang berwarna merah. Oke. Selanjutnya. Nah, ini gagasan pendukung dan gagasan pokok yang paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, ini udah Ibu tulis di sini. Anak-anak boleh membacanya. Nah, ini ya. Ini gagasan pendukung yang tadi yang paragraf 1 dan paragraf 2. Kemudian, setelah mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung, informasi sebuah bacaan dapat disampaikan secara tersurat dan tersirat. Apa bedanya? Tersurat artinya yaitu informasi yang secara jelas dan dapat dipahami karena sudah tertulis di dalam teks bacaan. Kemudian kita dapat langsung memahaminya dan menangkap informasi yang disampaikan hanya dengan memperhatikan kalimat-kalimatnya. Sedangkan kalimat tersirat adalah informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak disampaikan secara jelas. Sehingga untuk menemukannya kita membutuhkan kejelian dan ketelitian memahaminya. Nah, bagaimana cara menemukan informasi? Yaitu dengan 5W1H. Apa itu? What, who, where, when, why, how, gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya apa itu what. Nah, di sini membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan atau rangkuman. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus membaca dengan teliti ya, dengan seksama. Kemudian, gunakan kalimat tanya yang tadi, yang 5W1H itu. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Setelah itu, catat hal pentingnya.
Setelah mencatat hal penting, baru membuat peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gitu. Setelah itu membuat ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasa sendiri. Kemudian, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks bacaannya dan gunakan kalimat yang ringkas. Hindari pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif ya atau bahasa yang tidak baku. Nah, di sini anak-anak tugas yang kedua di halaman 66 Ibu sudah memberikan contoh ya selain tadi kita membahas mengenai kemerdekaan Indonesia, ternyata Indonesia juga kaya akan cerita rakyatnya. Setiap daerah juga mempunyai cerita rakyat. Nah, ini salah satunya adalah di Jawa Barat. Jawa Barat itu memiliki cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang. Mungkin anak-anak juga udah tidak asing ya dengan Sangkuriang. Nah, pesan ya dalam cerita tersebut bahwasanya kita tidak boleh menikahi ibu kandung sendiri karena dalam Islam pun dilarang. Itu pesan moralnya. Nah, silakan kalian tulis 2 saja ya, 2 judul cerita rakyat, kemudian tulis asal daerahnya dan pesannya apa dari cerita tersebut. Nomor 2 sampai nomor 3, nomor 4 sampai nomor 5 tidak usah dikerjakan. Oke anak-anak, selamat belajar. Jika ada yang tidak dipahami boleh bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.